Di channel YouTube ini kalian bisa temuin pasangan asal Korea Selatan yang sehari-harinya tuh romantis, makan terus, tapi beda umurnya 36 tahun. Jadi beneran apa bohongan sih? Mending langsung kita bahas. Taejon Han Bubu, Loving Couple. Oke, jadi sebenarnya ini kasus yang lumayan gede dan diperbincangkan juga loh di Korea Selatan, guys. Jadi ada sebuah channel asal Korea Selatan yang namanya itu Taejon Han Bubu. Ini gue nggak tahu ya kalau misalkan disebut Koreanya yang bener nggak sih pronunciation-nya ya. Pokoknya Taejon Han Bubu, Loving Couple. Nih kayak gini channelnya. Atau arti di Indonesia karena itu adalah pasangan menikah yang manis. Sweet Married Couple. Video pertama mereka itu kalau misalkan kita sort dari yang paling lama itu ada sekitar di Agustus 2020 lalu. Jadi baru sekitar 1 tahun kurang lah mereka ngupload. Dan kalau yang video terdahulu bahkan yang paling baru, pokoknya yang baru-baru juga sekarang udah mulai banyak dislike-nya nih. Jadi channel ini tuh mainly tentang vlog mereka sehari-hari tanpa diedit-edit banyak. Dan biasanya itu tentang makan aja gitu sehari-hari. Dan kadang-kadang mereka juga kadang-kadang live di YouTube-nya itu Q&A kayak tanya jawab sama orang-orang yang pakai live chat gitu. Jadi pas gue lagi cek-cek juga ternyata mereka aktif banget loh tentang live di YouTube ini. Nah kalau dari judul dan kasusnya aja kalian pasti tahu kan apa sebenarnya yang menjadi kontroversi gitu nih pasangan asal Korea Selatan ini nih. Jadi itu mereka bukan pasangan ibu anak, bukan nenek sama cucu, tapi ya pasangan pacaran bisa dibilang. Jadi awalnya mereka itu diketahui memiliki perbedaan umur sekitar 25 tahun. Cowoknya itu ada di kisaran 30-an akhir, istrinya ini atau pacarnya ini itu ada sekitar 60-an tahun. Dan sebenarnya kalau misalkan kasusnya itu cowoknya yang lebih tua, ceweknya lebih muda, gak bakal se-booming ini nih karena gender aja sih sebenarnya. Mereka ini udah ngaku pacaran sekitar 8 tahun. Jadi udah lama juga guys dan bikin YouTube-nya ini ya baru. Tapi sebenarnya yang kenapa tadi gue masih bingung antara pacar atau nikah karena emang sebenarnya mereka secara legal di Korea Selatan itu belum nikah karena ya terhalang restu keluarga, perbedaan umur dan lain-lain itu pokoknya jadi penghambat mereka untuk secara legal bisa dibilang pasangan menikah. Si cowok ini dibilang cinta banget loh guys dari omongannya ya. Itu dia bilang kayak gue kalau nggak ketemu si cewek ini atau bisa dibilang si Miss Ok ini gue kayaknya gak bakalan ada di dunia ini nih. Pokoknya saking cintanya dia ngomong kayak gitu. Mereka itu kadang-kadang sehari-hari berkebun. Jadi di depan rumah mereka, di dekat rumah mereka lah bisa dibilang itu mereka juga sering berkebun untuk menghasilkan uang sehari-harinya gitu selain dibikin YouTube ini. Dan pas di video berkebun ini ada salah satu video yang udah lumayan lama dan lumayan gede viewsnya. Itu adalah saat mereka itu lagi berkebun. Akhirnya si Miss Ok ini kayak ngomong gitu sambil ngomong di vlognya. Chagia gitu atau Hani gitu ya dalam bahasa Korea. Kayaknya banyak yang ngeraguin kita nih di sini. Kita tuh pasangan apa bukan? Atau kayak cuman cari popularitas doang. Buktiin dong, ayo kita ciuman. Dia ngomong gitu. Dan akhirnya di video itu dia ciuman. Gue nggak tahu sih gue bakalan tampilin di sini. Pokoknya ya begitulah. Kalau kalian penasaran langsung aja deh cek YouTube-nya. Nah di sini nih orang mulai bertanya-tanya nih. Ini sebenarnya pasanganku kayak pengen membuktikan banget kalau misalkan mereka beneran pacaran atau nikah sih gitu kayak over banget gitu, kenapa harus kayak gitu kan. Jadinya ada mulai keraguan nih antara orang yang tadinya itu sebenarnya nggak dukung guys. Banyak juga lumayan yang kayak pasangan ini unik ya, pasangan ini bedanya jauh tapi ya lucu lah gitu. Tapi kenapa sekarang kayak malah mencurigakan gitu, pengen cari popularitas kayak secara instan karena mereka kan udah pasti viral ya kalau kayak gini gitu. Nah karena saking boomingnya yang tadi gue bilang itu sampai diliput sama salah satu stasiun TV di Korea Selatan itu SBS. Jadi ada salah satu acara mereka itu yang kayak investigasi tentang kehidupan mereka sehari-hari dan pengen buktiin sendiri gitu kalau misalkan ini pasangan nih asli atau enggak nih, ini settingan atau enggak gitu. Nah dari sinilah kebongkar satu fakta satu persatu nih. Jadi pas ditunjukin kayak kartu identitasnya gitu, ternyata mereka itu bukan beda 25 tahun, tapi justru 36 tahun guys. Kan katanya kabarnya si ibunya si cowok ini yang kebetulan udah meninggal itu 10 tahun lebih muda dibandingkan si Miss Ok ini, istrinya ini. Tapi di situ tetangga-tetangganya confirm, ditanyain kan sama si acara TV ini, beneran gak sih kayak mereka kayak pasangan menikah gitu, atau kayak menurut kalian gimana? Ternyata mereka ngejawabnya yang kayak 1 tahun belakangan ini ya emang mereka kelihatan bareng, kayak hidup bareng, ya kayak pasangan gitu, bukan kayak settingan. Nah sekarang orang itu lebih berfokus bukan ke si istrinya, tapi ke si cowoknya ini nih. Orang mempertanyakan kenapa sih cowok semuda lu itu masih banyak cewek-cewek di Korea yang
yang cantik gitu. Kenapa maunya sama yang kayak gini, yang tuanya tuh tua banget gitu. Kan bisa bayangin kan 36 tahun perbedaannya itu, berarti si istrinya ini 36 tahun. Si cowoknya ini baru lahir gitu, atau mungkin masih di kandungan gitu. Jadi lu secara umur 36 tahun nikahin bayi. Nah, tapi dari salah satu wawancara, temennya si cowok ini yang emang udah kenal dia dari kecil, itu bilang pas lagi masih sama orang tuanya, jadi ibu bapaknya itu, dia tuh tergantung banget nih, pokoknya deket banget sama orang tuanya, sampai akhirnya pas dia masih kecil, bapaknya itu meninggal, dan akhirnya dia udah mulai kehilangan sosok bapak pada saat itu, dan akhirnya dia tinggal deket banget sama mamahnya, jadi kayak bisa dibilang anak mami gitu, kemana-mana sama ibunya. Dan tiba-tiba emaknya itu divonis kanker serviks. Dan akhirnya gak lama ibunya meninggal. Disitulah dia kehilangan sosok wanita, dan itu ibu yang dia cari gitu. Dan sosok wanita ini ditemukan di Miss Ok. Jadi pas dia udah kesepian, kehilangan orang tuanya, sedih-sedihnya datanglah si Miss Ok ini ke dia, mengisi kekosongan dia. Dan akhirnya dia nyaman, dan akhirnya tinggal bareng. Dia itu katanya selama tinggal sama Miss Ok itu dirawat kayak anak sendiri, makan enak. Pokoknya dia nyaman banget lah, kayak dia tinggal sama ibunya. Dan dia itu akhirnya curhat guys. Jadi dia itu kesel banget sama orang-orang di kolom-kolom komentar YouTube dia, di live dia. Itu yang sering komen kayak, lu tinggal sama nenek lu ya, enak juga ya sama nenek gitu-gitu. Kayak, itu istri gua katanya, bukan nenek gua. Jadi kesel dia. Dan menurut penelitian ternyata waktu si cowoknya ini umur sekitar 29 tahun, itu dia pernah mengajukan ke rumah sakit untuk bisa memiliki anak gitu, jadi kayak program kehamilan, tapi gak berhasil. Nah ada lagi nih salah satu penelitian nih, kan mereka udah kayak pacaran 8 tahun, tapi kenapa foto yang ditampilin kayak di profile picture YouTube-nya itu yang dipakai itu kayak itu lagi, terus kayak ada salah satu gitulah foto yang katanya mereka itu lagi ulang tahun, masing-masing ngerayain ulang tahun gitu. Gue nggak tahu yang ulang tahun ini siapa. Kayak depannya tuh ada cake, dan ternyata netizen Korea itu bilang itu tuh cake keluaran tahun 2020. Jadi saking kayak iconic tuh cake, jadinya orang tuh tahu sebenarnya itu buatan perusahaan mana, buatan toko kue mana, dan keluarnya itu yang jenis itu kapan gitu, orang tuh tahu. Tapi mereka ngakunya itu foto lama, kan jadi nggak sinkron gitu. Tapi orang ini masih banyak banget yang mikir positif tentang mereka. Jadi mikir kayak mereka kan emang tinggal ke daerah desa gitu, pekerjaannya juga berkebun. Jadi mungkin aja ya emang tipe mereka itu pacarannya bukan yang kayak sering foto-foto, selfie, apalagi kan udah tua gitu ya. Jadi ya mereka emang keep it for themselves aja gitu. Jadi atau enggak kayak emang gak nyebarin foto-foto mereka ke khalayak rame aja gitu. Nah ada salah satu lagi nih yang sebenarnya menarik juga untuk diselidiki. Jadi ternyata kabar burungnya si Miss Ok ini itu pernah membuat suatu restoran, bukan restoran sih, coffee shop yang kayak tua-tua gitu, kayak old style gitu. Jadi di situ tuh dia kayak kerja, melayani juga, dan ada anak buahnya juga. Tapi di sana kalau udah malam itu katanya melayani kayak kayak cowok datangin cewek-cewek muda gitu-gitu, kayak bisa dibilang coffee shop plus lah, ngerti kan maksudnya. Tapi sebenarnya dia juga nggak ngaku guys. Jadi dia tuh ngakunya kayak ya itu terjadi di luar jam kerja dia, pada saat coffee shop tutup. Udah bukan tanggung jawab dia kalau misalkan cowok mau bawa cewek dan lain-lain. Jadi dia sama sekali nggak ngaku kalau misalkan dia melakukan satu tindakan ilegal di situ. Dan bahkan waktu itu ada salah satu kayak mantan karyawannya di situ dan bilang kalau misalkan dia pernah minjem sejumlah uang sekitar $700 gitu, dan akhirnya nggak dibayar dan kabur. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang dia berani banget nih muncul di depan TV, padahal waktu kabur itu sempat dicari-cari polisi juga. Dan kabar itu semua didapetin dari mantan pacarnya si Miss Ok. Dan ternyata kalian tau nggak, mantan pacarnya ini ternyata bedanya juga jauh guys, 22 tahun. Jadi si cowoknya ini bilang katanya dia itu dulu datang ke coffee shopnya si Miss Ok. Nah si cowok ini tuh masih dalam keadaan sedih, kayak lagi ada punya masalah depresi gitu, dan akhirnya disamperin sama si Miss Ok. Pas disamperin, dia ngasih kenyamanan, ngasih saran dan lain-lain. Jadi sering datang ke situ dan akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Jadi si Miss Ok ini sebenarnya mungkin di kalangan orang yang lagi kesepian atau umur-umur cowok-cowok gitu kan, kita nggak tahu ya. Kalau gue cewek ya, kayak punya daya tarik tertentu gitu. Bahkan si cowoknya ini ngaku katanya dulu pas sama si Miss Ok, gara-gara si Miss Ok ini selalu melakukan tindakan ilegal yang kayak tadi bawa cewek gitu, kayak bisnis-bisnis aneh kayak gitu, sampai mereka akhirnya harus kabur ke berbagai kota untuk menghindari kejaran polisi atau orang-orang gitu. Jadi dia itu selama pencarian atau
pas kabur-kaburan gitu, si cowok mantan pacarnya ini nih katanya yang bayarin mereka untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya pas dia pacaran katanya dia rugi banyak gitu. Dan sekarang kalau kalian pengen lihat channel YouTube-nya langsung dibuka aja karena mereka masih aktif banget, tapi sayangnya ya susah captionnya Korea semua. Tapi kalau kalian pengen lihat kehidupan sehari-hari dia, itu bahkan gak ketinggalan nih. Jadi ada salah satu penelitian orang-orang juga yang ngeliatin kalau misalkan muka si cowok ini tuh kayak rada terpaksa gitu, apalagi pas ada adegan ciuman itu kayak dia kayak rada nahan napas gitu, kayak karena kan yang nyuruh ciuman kan si istrinya kan. Terus ada juga yang kayak ekspresi terpaksa, mungkin aja dia butuh uang makanya dia harus melakukan itu sama si Miss Ok biar viral gitu kan. Yang tahu cuma mereka. Menurut kalian gimana guys? Apakah ini masuk akal, bisa dibilang pasangan, atau mungkin emang settingan? Atau mungkin kalian punya kayak teori lain gitu? Kalian bisa komen di bawah. Dan thank you banget udah nonton video hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next video.